Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Dwi Hendriana, NIM 213305051. Saya dari Prodi Teknik Listrik kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mikrokontroler. Langsung saja saya akan menjelaskan laporan praktikum 1 mikrokontroler yang berjudul Arduino Output LED menggunakan Proteus. Pada praktikum 1 ini menggunakan percobaan 4 LED yang nyala mati secara bergantian dengan waktu yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan alat 1 PC atau laptop, 2 Proteus profesional, 4 Arduino IDE. Bahan 1 Arduino Uno, 2 resistor, 3 LED, 4 kabel, 5 ground. Di sini ada rangkaian percobaan praktikum 1 yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan program Arduino praktikum 1. Inlet 1 sama dengan 13, yaitu menjelaskan pin LED 1 yang digunakan pada pin 13. Inlet 2 sama dengan 12, yaitu menjelaskan pin LED 2 yang digunakan pada pin 12. Inlet 3 sama dengan 11, yaitu menjelaskan pin LED 3 yang digunakan pada pin 11. Inlet 4 sama dengan 10 menjelaskan tentang pin LED 4 yang digunakan pada pin 10. Void stop yaitu menjelaskan tentang mendeklarasikan variabel. Selanjutnya, pin mode LED 1 output, yaitu menjelaskan tentang mode pin LED 1 yang digunakan sebagai output. Selanjutnya, untuk LED 2, LED 3, dan LED 4 juga digunakan sebagai output. Void loop yaitu menjelaskan tentang mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Digital Word LED 1 High delay 3000, Digital Word LED 1 Low delay 3000, yaitu menjelaskan tentang LED 1 menyala dengan tunda waktu 3 detik dan LED 1 mati dengan tunda waktu 3 detik. Selanjutnya juga untuk LED 2, LED 3, dan LED 4 juga menyala dan mati dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil percobaan rangkaian praktikum 1. Ini adalah rangkaian percobaan praktikum 1. Sebelum mensimulasikan rangkaian ini, kita menulis atau mengetik dahulu program Arduino yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke Arduino IDE. Di sini saya sudah mengetik program Arduino-nya. Langsung saja di-download. Di sini kita menunggu programnya diproses sampai selesai. Setelah program sudah selesai dan berhasil,
kita mengcopy paste ini bagian bawah, yaitu dari tulisan C sampai hex ini kita copy paste. Lalu kita kembali lagi ke Proteus. Lalu diklik 2 kali bagian Arduino Uno-nya. Lalu kita masukkan di sini. Di program file langsung kita copy paste saja. Lalu kita klik OK. Selanjutnya bisa langsung di-run simulasi. Di sini LED 1 menyala dengan tunda waktu 3 detik. Dan mati selama tunda waktu 3 detik. Selanjutnya, LED 2 menyala dengan tunda waktu 5 detik dan akan mati selama 5 detik juga. Selanjutnya, LED 3 menyala dengan tunda waktu 7 detik dan akan mati juga dengan tunda waktu 7 detik.
Selanjutnya, LED 4 menyala dengan tunda waktu 9 detik dan akan mati juga dengan tunda waktu selama 9 detik. Selanjutnya, lampu akan menyala dan mati lagi secara bergantian mulai dari LED 1 sampai LED 4 dan tidak akan berhenti apabila saya tidak mengstop simulasinya. Sekian presentasi laporan praktikum 1 saya. Terima kasih.
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan praktikum 2 mikrocontroller. Langsung saja saya buka filenya, yaitu laporan praktikum 2 LED dengan input push button menggunakan software Arduino IDE dan Proteus. Pada praktikum 2 ini menggunakan percobaan dengan 3 LED dan 2 push button, yaitu dengan LED 1 menyala apabila push button 1 ditekan, push button 2 dilepas. Dan LED 2 dan 3 akan menyala apabila push button kedua ditekan dan push button satunya dilepas. Selanjutnya, di sini saya menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Alat, laptop, software, Arduino IDE, software Proteus. Bahan, Arduino Uno, LED, resistor, push button, kabel, dan ground. Di sini ada gambar rangkaian percobaan yang sudah saya buat. Langsung saja, selanjutnya saya akan menjelaskan program Arduino pada praktikum kedua. In pin LED 1 sama dengan 13, yaitu LED 1 menggunakan pin 13. In pin LED 2 sama dengan 12, yaitu LED 2 menggunakan pin 12. In pin LED 3 sama dengan 11, yaitu menggunakan pin 11 pada LED ketiga. In pin button 1 sama dengan 6, yaitu push button 1 menggunakan pin 6. In pin button 2 sama dengan 4, yaitu push button kedua menggunakan pin 4. Void stop yaitu digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Selanjutnya ini ada pin mode, pin push button 1 input, dan pin mode, pin push button 2 input. Jadi, push button 1 dengan 2 itu sebagai input. Selanjutnya, pin mode, pin LED 1 output, pin LED 2 output, pin LED 3 output. Jadi, LED 1, 2, dan 3 sebagai output. Void loop yaitu menjelaskan atau digunakan untuk variabel status push button menyimpan nilai dari hasil pembacaan pin push button. Selanjutnya, pada bagian ini menjelaskan tentang LED 1 akan menyala apabila push button ke-1 ditekan dan push button kedua dilepas. Selanjutnya, LED kedua dan ketiga akan menyala apabila push button kedua itu ditekan dan push button ke-1 itu dilepas. Selanjutnya, langsung saja saya akan membuka Proteus untuk mengasih tahu rangkaian percobaan yang sudah saya buat. Sebelumnya, ini adalah rangkaian percobaan praktikum kedua. Sebelum meransimulasikan rangkaian ini, kita harus membuat dulu program di Arduino IDE. Di sini saya sudah membuat programnya. Kita langsung di-download ya. Kita menunggu sampai programnya berhasil. Kita tunggu saja. Setelah program selesai, kita langsung copy paste bagian bawah ini seperti tadi yang pada praktikum 1 ini. Kita copy paste, kembali lagi di Proteus. Langsung kita klik 2 kali bagian Arduino Uno-nya ini. Lalu kita copy paste di sini di program file. Kita
Kita klik OK, lalu langsung di-run simulasi. Langsung saja kita praktekkan ya. Ini apabila push button pertama kita tekan, dan push button keduanya ini dilepas, yang terjadi yaitu LED pertama itu menyala. Dan apabila push button 1 dilepas, dan push button keduanya ini dipasang atau ditekan, yang terjadi itu LED kedua sama LED ketiga itu menyala. Dan apabila push button ke-1 dan keduanya itu dilepas, yang terjadi adalah ini semua lampunya LED 1, 2, 3 ini tidak akan menyala. Sekian penjelasan pada laporan praktikum kedua dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan laporan 3 praktikum 3. Langsung saja saya buka filenya. Laporan praktikum 3 yang berjudul buzzer dan speaker menggunakan software Arduino IDE dan Proteus. Di praktikum 3 ini percobaannya hanya membuat rangkaian buzzer dan speaker. Dan tujuan dari praktikum 3 ini supaya kita mengetahui suara buzzer dan speaker yang bernada standar dan bervariasi. Selanjutnya, langsung saja saya membacakan alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini peralatan yang dibutuhkan yaitu laptop, software Arduino IDE, software Proteus. Bahan-bahan yang dibutuhkan Arduino Uno, buzzer, speaker, ground, kabel jumper secukupnya. Di sini ada gambar rangkaian dasar program buzzer. Dan selanjutnya di sini ada rangkaian dasar program speaker. Dan selanjutnya di sini ada rangkaian dasar program speaker dan buzzer yang bernada variasi. Langsung saja saya jelaskan program Arduino-nya. Di sini penjelasan singkatnya yaitu buzzer menggunakan pin pada 12. Dan buzzer akan menyala dengan tunda waktu 0,1 detik dan akan mati dengan tunda waktu selama 0,1 detik dan bergantian kembali dengan menyala dengan tunda waktu selama 1 detik dan mati dengan tunda waktu selama 1 detik dan selanjutnya akan mengulang kembali program seperti awal lagi dan sampai seterusnya. Di sini ini adalah program Arduino untuk bernada bervariasi ya. Bisa dilihat sendiri dan saya akan menjelaskan penjelasan singkat saja tentang program Arduino yang bernada bervariasi ini ya. Intinya dari program Arduino ini, jadi program Arduino buzzer, pin buzzer dipasang pada pin 8 pada Arduino Uno. Buzzer ini sebagai output pada program ini. Prinsip kerja pada program ini pertama buzzer jika di-run, maka buzzer akan berbunyi bernada dengan Tetris yang telah dikodekan angka di program. Selanjutnya langsung aja kita buka Proteus menampilkan rangkaian yang sudah saya buat. Di sini ini ada rangkaian pertama yaitu rangkaian dasar dengan buzzer. Sebelum buzzer di-run simulasi, seperti yang sudah saya lakukan dari praktikum-praktikum sebelumnya, kita sebelumnya masuk di aplikasi Arduino IDE untuk mengetik atau menulis program. Di sini saya sudah mengetik programnya.
Jadi langsung saja kita download. Kita tunggu sampai program berhasil. Jadi setelah sudah berhasil programnya, seperti pada praktikum-praktikum sebelumnya, kita copy paste bagian bawah ini, yang sudah saya copy paste ini. Lalu kembali lagi ke Proteus. Dan caranya itu mengklik 2 kali bagian Arduino Uno-nya. Lalu kita masukkan program yang sudah di copy paste tadi di program file. Langsung kita copy paste. Langsung ketik OK. Selanjutnya rangkaian ini agar buzzer berbunyi di run simulasi. Di sini buzzer akan berbunyi dengan tunda waktu 0,1 detik dan mati dengan 0,1 detik dan akan berbunyi lagi dengan selang waktu 1 detik dan akan mati dengan tunda waktu 1 detik dan buzzer akan berbunyi kembali dengan tunda waktu yang sudah saya tuliskan di program akan mengulang lagi dan lagi. Dan buzzer akan berhenti berbunyi apabila saya stop simulasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan rangkaian kedua, yaitu rangkaian speaker. Sebelum itu kita mengetik atau menulis dahulu program Arduino-nya di aplikasi Arduino IDE. Langsung saja ya teman-teman ke Arduino IDE-nya. Lalu selanjutnya kita download. Karena saya sudah mengetik programnya, langsung saja. Di sini kita menunggu programnya sampai selesai. Lalu kita copy paste bagian bawah. Bagian bawah itu yang bertulis tanda petik itu pertama C sampai tulisan hack ini ya teman-teman. Ini kita copy paste bagiannya. Oke, kita ulangi karena ada kesalahan. Kita copy paste ini ya bagian bawah. Lalu kita kembali lagi ke Proteus untuk copy paste pada rangkaian ini. Caranya yaitu dengan mengklik 2 kali bagian Arduino Uno-nya ini. Lalu kita masukkan programnya di program file ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Untuk mengetahui suara speaker ini, langsung saja kita run simulasi. Ini speaker akan berbunyi dengan tunda waktu selama 0,1 detik dan akan mati dengan tunda waktu dengan 0,1 detik dan akan berbunyi lagi dengan tunda waktu dengan 1 detik dan akan mati dengan tunda waktu selama 1 detik dan akan berbunyi mengulang kembali dan terus-menerus. Apabila tidak di-stop simulasi, speaker juga tidak akan berhenti berbunyi.
Langsung saja kita ke rangkaian ketiga, yaitu dengan bernada variasi, dan saya mengambil nada variasi yaitu dengan suara Tetris. Sebelumnya kita ke Arduino IDE. Di sini sebelumnya kita ke Arduino IDE dulu untuk menulis atau mengetik program yang sudah dibuat. Langsung kita masuk karena di sini saya sudah mengetik program Arduino-nya yang bernada variasi Tetris. Langsung saja kita download ya, teman-teman. Di sini kita menunggu programnya berhasil. Kita tunggu. Kita tunggu ya, teman-teman. Lalu kita seperti yang sebelum-sebelumnya, kita copy paste bagian bawah ini yang bertulis C sampai off ini ya. Kita copy paste dan kembali lagi ke Proteus. Lalu kita klik 2 kali bagian Arduino Uno-nya ini untuk memasukkan program tadi ya. Kita masukkan di sini ya teman-teman, di program file. Lalu kita oke. Dan kita run simulasi supaya kita mengetahui nada bervariasi Tetris ini. Di sini speaker dan buzzer sudah berbunyi dengan nada variasi Tetris dan akan berulang-ulang kembali berbunyi nada Tetris dan akan berhenti apabila saya stop simulasi. Sekian penjelasan dari laporan 3 praktikum 3 yang berjudul buzzer dan speaker dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum 4 pada praktikum microcontroller. Langsung saja kita buka filenya. Laporan praktikum 4 yang berjudul alarm menggunakan sensor ultrasonik menggunakan software Tinkercad. Di sini percobaannya menggunakan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu bisa digunakan sebagai saklar dan sensor ultrasonik ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi benda atau barang yang mendekati sensor ultrasonik dengan jarak yang sudah ditentukan. Langsung saja di sini saya akan membacakan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Arduino Uno atau Nano 1 set, Project Board 1 buah, buzzer 1 buah, sensor ultrasonik HCSR04 1 buah, resistor 220 ohm 1 buah, kabel jumper secukupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program Arduino pada praktikum 4. Di sini, cons in pin piezo sama dengan 8, yaitu maksudnya jadi pin piezo atau buzzer itu menggunakan pin 8. Dan pin echo sama dengan 7, yaitu artinya pin echo ultrasonik menggunakan pada pin 7. Pin trig sama dengan 5, yaitu artinya pin trig ultrasonik itu menggunakan pada pin 5. Selanjutnya yaitu pin mode pin piezo output
pin mode, pin trig output. Jadi, pin piezo buzzer dan pin trig ultrasonik itu sebagai output. Dan pin mode, pin echo input, yaitu artinya jadi pin echo ultrasonik itu sebagai inputnya. Selanjutnya di sini digital word pin trig high, delay mikrosecond 10. Digital word pin trig low. Jadi artinya yaitu pin trig akan memberikan isyarat atau high itu menyala, yaitu dengan jeda selama 10 mikrosekon. Dan pin trig akan mati atau low tidak memberikan isyarat itu juga dengan jeda selama 10 mikrosekon. Gitu. If jarak lebih besar daripada 0 dan jarak kurang sama dengan 100, yaitu artinya jadi buzzer itu akan berbunyi apabila sensor ultrasonik itu atau buzzer itu akan berbunyi atau menyala apabila sensor ultrasonik itu diletakkan dengan jarak 0 sampai kurang lebih 100. Jadi apabila melebihi 100, jadi buzzer tidak berbunyi. Selanjutnya, tone pin piezo 300,200, delay 500. Jadi itu artinya pin piezo itu jeda waktunya itu selama 0,5 second. Gitu. Selanjutnya, di sini ada rangkaian yang sudah saya buat, yaitu rangkaian alarm menggunakan sensor ultrasonik ini. Dan selanjutnya langsung aja kita buka rangkaiannya di Tinkercad. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat di Tinkercad. Jadi kalau di Tinkercad itu lebih mudah daripada membuat rangkaian di Proteus, karena kalau di Tinkercad itu sudah disiapkan atau sudah tertera di sini alat-alat apa yang akan digunakan, tinggal mengklik dan memasangnya. Lalu, sebelum mensimulasikan, kita menulis kode. Jadi menulis program atau mengetik programnya itu di sini. Di sini. Saya di sini sudah mengetikkan programnya. Jadi tinggal langsung di run simulasikan. Jarak sinar ultrasonik ini tidak melebihi jarak yang sudah ditentukan. Jadi kan jarak yang sudah ditentukan itu kan kurang dari sama dengan 100. Jadi apabila lebih dari 100 jarak benda ini, jadi tidak akan berbunyi. Dan buzzer akan berbunyi kembali atau menyala kembali dengan jeda waktu 0,5 mikrosecond. Kan ini jaraknya ada di 99,2 cm. Jadi masih termasuk jarak yang sudah ditentukan. Ini kita coba dengan jarak 76 dengan jarak 82,3 cm.
ultrasonik ini melebihi sampai gini, jadi buzzer tidak akan berbunyi atau menyala. Jadi, kesimpulan dari laporan praktikum 4 ini adalah dalam mempraktekkan simulasi Arduino menggunakan sensor ultrasonik menggunakan software Tinkercad, mengetahui bahwa sensor ultrasonik memiliki 4 kaki yaitu VCC, GND, trig, dan echo. Dan 4 kaki tersebut memiliki fungsi berbeda-beda, di antaranya VCC untuk sumber tegangan 5 volt, GND adalah untuk grounding, trig adalah pin untuk output yang diperintahkan echo, dan echo adalah sebagai input dan sebagai peran dalam pendeteksian adanya benda yang dekat dengan sensor ultrasonik. Dengan jarak yang sudah sesuai instruksi program, untuk rangkaian ini, bila lebih dari 0 cm dan kurang dari sama dengan 100 cm, maka sensor akan bekerja dan menginstruksikan piezo untuk berbunyi selama 0,5 detik dan akan mati selama 0,5 detik. Dan seterusnya, bila sensor ultrasonik tersebut masih mendeteksi barang di sekitarnya. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kata dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.